Iran dikabarkan berhasil membuat Amerika Serikat mengalami kerugian besar dalam perang yang masih berlangsung hingga sekarang. Laporan media Amerika Bloomberg menyebut pasukan Iran telah menembak jatuh sekitar 30 drone tempur MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu. Jika dihitung total, nilai kerugian Amerika diperkirakan mencapai 900 juta US dollar atau sekitar 16 triliun rupiah. Angka itu mengejutkan karena MQ-9 Reaper merupakan salah satu drone tempur paling canggih milik militer Amerika Serikat. Drone ini bisa digunakan untuk misi pengintaian, pemantauan target, hingga serangan udara presisi. Harga satu unit MQ-9 Reaper disebut mencapai lebih dari 30 juta US dollar. Menurut laporan tersebut, sebagian besar drone hancur akibat tembakan sistem pertahanan udara Iran. Beberapa lainnya rusak karena serangan rudal maupun insiden di area operasi militer. Jumlah drone yang hilang disebut hampir 1/5 dari total armada Reaper yang dimiliki Amerika sebelum perang dimulai. Akibat kerugian itu, stok drone aktif milik Amerika Serikat kini menurun drastis. Pentagon disebut hanya memiliki sekitar 135 unit MQ-9 Reaper yang masih bisa digunakan. Padahal, sebelumnya militer Amerika menetapkan kebutuhan minimal armada berada di angka 189 unit. Tak hanya drone, Amerika juga disebut kehilangan banyak aset udara lain selama operasi militer melawan Iran. Laporan Lembaga Riset Kongres Amerika Serikat menyebut Washington turut kehilangan jet tempur F-15E, pesawat siluman F-35A, pesawat serang A-10, pesawat pengisian bahan bakar KC-135, hingga helikopter militer. Membengkaknya kerugian tempur itu ikut membuat biaya perang Amerika Serikat melonjak tajam. Pentagon mengungkap total biaya operasi militer terhadap Iran kini naik dari 25 miliar US dollar menjadi sekitar 29 miliar US dollar. Kenaikan itu dipicu besarnya biaya perbaikan dan penggantian berbagai perlengkapan tempur yang rusak selama perang berlangsung. Ketegangan perang di Ukraina kembali meningkat. Sebuah kampus di wilayah Luhansk dilaporkan hancur akibat serangan yang disebut otoritas Rusia sebagai serangan drone Ukraina.
Insiden di kawasan yang berada di bawah kendali Rusia itu memicu saling klaim antara Moskow dan Kiev, terlebih setelah sedikitnya 21 orang dilaporkan tewas. Sebagian diantaranya disebut merupakan perempuan muda yang berada di dalam fasilitas tersebut. Tim forensik Rusia bersama aparat investigasi diketahui langsung melakukan pemeriksaan di lokasi pada Minggu 24 Mei. Bangunan terlihat mengalami kerusakan berat dengan dinding berlubang, kaca pecah, serta puing logam dan beton berserakan di area sekitar. Otoritas Rusia menyebut investigasi dilakukan untuk menelusuri penyebab pasti ledakan, termasuk mengumpulkan serpihan material yang ditemukan di lokasi kejadian. Pemerintah Rusia melalui sejumlah pejabat disebut menduga serangan berlangsung dalam beberapa gelombang drone yang menghantam area tersebut dalam waktu berdekatan. Namun di sisi lain, militer Ukraina membantah bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas sipil tersebut. Mereka juga menyatakan operasi mereka diarahkan pada unit komando drone elit Rusia di kawasan itu. Ukraina juga menegaskan bahwa operasi militernya diklaim tetap mengacu pada hukum humaniter internasional. Insiden ini semakin memperkeruh konflik setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, dilaporkan meminta militer menyiapkan opsi respon terhadap Ukraina. Dalam waktu singkat setelah kejadian, Rusia disebut melancarkan serangan udara besar-besaran ke Kiev dan wilayah sekitarnya. Dengan menggunakan ratusan drone serta rudal, yang dilaporkan menjadi salah satu bombardir terbesar sejak perang berlangsung dan menewaskan sedikitnya 4 orang. Intelijen Amerika Serikat menyebut pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, saat ini berada di lokasi rahasia dan hampir tidak memiliki akses ke dunia luar. Menurut sejumlah informasi, pejabat Amerika Serikat yang mengetahui informasi intelijen tersebut mengutip dari CBS News, Mojtaba secara efektif mengurung diri di lokasi yang tidak diungkapkan. Ia dilaporkan tidak bisa dihubungi secara langsung, bahkan oleh pejabat tinggi di pemerintahannya sendiri.
Setiap komunikasi harus melewati jaringan kurir yang sengaja dibentuk untuk menyamarkan keberadaannya. Karena bahkan pejabat tinggi Iran tidak mengetahui lokasi pemimpin tertinggi mereka. Komunikasi hanya bisa dilakukan melalui jaringan kurir khusus. Sistem ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan penuh jeda. Para pejabat Iran yang diberi mandat untuk berkomunikasi dengan pemerintahan Amerika Serikat disebut kesulitan menjalin komunikasi di dalam sistem pemerintahan mereka sendiri. Kondisi ini berdampak langsung pada proses perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang membuat rincian kesepakatan berjalan lambat. Setiap kali Amerika Serikat mengirimkan usulan detail, keterbatasan akses ke pemimpin tertinggi menyebabkan respons dari pihak Iran bisa tertunda lama. Sumber intelijen Amerika Serikat dan Israel menyebut banyak pemimpin senior Iran kini jarang terlihat di permukaan dan menghabiskan waktu di bunker yang sangat diperkuat. Mereka menghindari komunikasi langsung kecuali benar-benar diperlukan. Situasi ini terjadi di tengah perang yang disebut melibatkan operasi militer besar bertajuk Operation Epic Fury. Pesawat milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau RAF yang membawa Menteri Pertahanan John Healey mengalami gangguan sinyal dan sistem GPS-nya dinonaktifkan saat terbang di dekat perbatasan Rusia pada pekan lalu. Surat kabar The Times yang pertama kali melaporkan bahwa sinyal jet RAF tersebut terganggu ketika Healey kembali ke Inggris pada Kamis 21 Mei 2026. Usai mengunjungi tentara Inggris yang ditempatkan di Estonia.
pada Senin 25 Mei 2026, Kementerian Pertahanan Inggris atau MOD mengonfirmasi kepada AFP bahwa laporan tersebut benar. MOD tidak mengonfirmasi siapa pihak di balik insiden tersebut maupun apakah pesawat Haley memang sengaja menjadi target. Namun, insiden itu menyebabkan sistem GPS pesawat tidak berfungsi selama perjalanan 3 jam, sehingga pilot harus menggunakan sistem navigasi alternatif menurut laporan surat kabar tersebut. Seorang reporter yang ikut dalam penerbangan itu menyebut perangkat elektronik di pesawat tidak dapat terhubung ke internet dan sebagian panel instrumen mengalami gangguan. Insiden ini terjadi setelah Kementerian Pertahanan Inggris pekan lalu menyatakan 2 jet Rusia berulang kali dan secara berbahaya mencegat pesawat pengintai Inggris di atas Laut Hitam. Haley pun mengecam insiden tersebut sebagai perilaku pilot Rusia yang berbahaya dan tidak dapat diterima di wilayah udara internasional. Ia menegaskan tindakan itu tidak akan mengurangi komitmen Inggris untuk membela NATO, sekutu-sekutunya, dan kepentingannya dari agresi Rusia. Армата! Там це. Тобто як? Армата! Pasukan artileri Ukraina mengaku terus menggempur posisi Rusia di wilayah Dnipropetrovsk pada Sabtu 23 Mei di tengah pertempuran sengit yang masih berlangsung di kawasan timur Ukraina. В основному буває по укриттях, де знаходиться особовий склад противника, а також по гарматах і, можливо, рухомих цілях. Para penembak artileri Ukraina menargetkan tempat perlindungan, sistem persenjataan, hingga personel militer Rusia untuk menghambat operasi penyerangan pasukan Moskow di garis depan. Salah satu penembak yang menggunakan nama samaran Cap mengatakan artileri memiliki peran penting dalam memberikan dukungan tembakan bagi infanteri Ukraina selama pertempuran berlangsung. Selain membantu serangan darat, artileri juga digunakan untuk menyebarkan asap guna mendukung proses evakuasi tentara yang terluka maupun jenazah prajurit yang gugur di medan perang. Helikopter ko napipag. Setelah meluncurkan rentetan tembakan, para prajurit Ukraina sempat beristirahat di bawah pepohonan sebelum melihat drone Rusia terbang di dekat posisi mereka di belakang garis depan.
Menurut Cap, faktor kamuflase kini menjadi penentu utama dalam perang karena kesalahan kecil dalam menyembunyikan posisi bisa langsung dimanfaatkan lawan untuk melancarkan serangan. Тому що ми сидимо тут, щоб захистити нашу сім'ю, наших батьків, дружин, дітей. Ia menilai pasukan Rusia gagal menyamarkan posisi mereka dengan baik pada hari itu, sehingga memudahkan artileri Ukraina melancarkan serangan secara kuat. Перекидай, такой, как обезьян рвет. Як ти вмієш. Sebelumnya, Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin melancarkan salah satu serangan terbesar ke Ukraina sejak perang pecah pada 2022 dengan menggunakan ratusan drone dan puluhan rudal. У війні 90% вирішує маскування. Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia menembakkan sekitar 600 drone dan 90 rudal, termasuk rudal hipersonik Oresnik yang diklaim mampu membawa hulu ledak nuklir. Не, отпускай.